Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati keluarga dari PA. Indonesia tanah airku, tanpa jiwanya bangga. Indonesia Corona ilahana ya ilahana. Salawat dan salam. Kami bergeraknya itu untuk kemajuan dari satu kecamatan. Aplaus untuk Tuhan. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Panjenengan semua yang sudah berhasil membimbing putra putri panjenengan sehingga dan harapannya bukan hanya itu saja, nanti akan muncul yang lainnya buka-buka selalu. Tapi walaupun dia buku baca yang besar, hanya saja yang terakhir mau sampaikan, jika keluarga besar SMA Besari menerima panjenengan kurang syukur, lugur, tubuh yang tidak berkenan di hati Pak Maksudnya itu mungkin dengan depan panjenengan berdoa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kita selaku Kepala Sekolah Negeri Madrasah. Selanjutnya sambutan yang kedua. Yang kami hormati Kepala Sekolah Negeri Madrasah Bapak Tri Budianto SPD, yang kami hormati Ketua KKGA beserta pengurusnya Kecamatan Ketut, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Agama Sekecamatan Ketut. Pertama-tama mulai kami sampaikan dengan rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih diberi keselamatan kesehatan sehingga dapat bermusyawarah dengan dan provinsi Indonesia. Saya akan tugas 20 sekarang di sini bisa kan? Terus saya orang sama spiring, terus mau ke Patian jauh, tapi pak kendaraan saya lewat Depok terus Cimbro terus ke atas bu. Besok saya bawa kendaraan yang itu, Pak Bocor lah tolong. Mas Abang, Pak sampai apa? Pakai kendaraan bisa Pak Patris ya Allah. Terus saya terus ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wal mursalin. La haula wala quwwata illa billah. Kepada Bapak Ibu pengurus KKGI Kecamatan Ketut yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang Kecamatan Ketut yang kami hormati pula. Di sini saya akan berkali untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak, yang dimana pada hari ini sudah menyelesaikan paket modul 1 dari modul 1.1, 1.2, 1.3 dan penggerak. Nah, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru seperti apa dan peranannya di sekolah, dalam komunitas KKG ataupun dalam komunitas sekolah itu bagaimana, itu dijelaskan dalam modul 1.2. Sedangkan modul 1.3 itu visi guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki visi untuk melakukan prakarsa perubahan. Dalam perubahan yang dicantumkan guru penggerak itu tidak boleh merubah dari visi sekolah. Misalnya kalau di sekolah saya itu visinya mewujudkan siswa yang berprestasi, berperilaku santun dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu saya untuk prakarsa perubahannya mengambil dari perilaku santun karena disesuaikan dengan tugas kita juga bagi guru PA. Ini dalam budaya positif untuk dapat dilakukan di sekolah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya?
mengatakan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, langkah-langkah untuk mewujudkan budaya positif itu yang pertama kita membuat keyakinan kelas dulu. Nah, keyakinan kelas harus dibuat di kelas masing-masing. Meskipun kita guru mata pelajaran, itu sebaiknya juga berkolaborasi bekerjasama dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Tadi sudah saya katakan, keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ditulis dan ditempelkan di dinding kelas yang mudah dibaca untuk siswa dan semuanya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Langkah-langkahnya yang pertama, mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekannya di sekolah masing-masing. Yang pertama untuk dilakukan membuat keyakinan kelas ini, surat pendapat atau mengeluarkan pendapat semua warga kelas. Misalnya kalau kelas 1, semua anak-anak kelas 1 untuk berpendapat. Nanti dibimbing guru kelasnya bersama guru PAI. Nanti untuk dibuat keyakinan kelas. Misalnya masuk tepat waktu. Nah, itu dilarang guru di kelas dan diubah jadi kata kerja yang positif. Belajar. Itu nanti dibuat. Setelah dibuat semua anak-anak untuk usul, dibimbing guru kelas 1, kalau kelas 6 mungkin sudah lebih bisa memposisikan diri untuk sendiri. Itu semua ditulis. Setelah itu disaring, diambil kira-kira yang sama dijadikan satu, dan nanti disaring, diringkas untuk dijadikan keyakinan kelas, ditulis dengan kata kerja universal, ya, kata kerja kebajikan universal. Misalnya tadi dilarang bergurau ketika pelajaran, dilarang mengganggu teman ketika belajar, itu nanti bisa diringkas jadi satu. Belajar dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, nyaman dan aman, itu sudah dimasukkan jadi satu. Ya, tadi yang pertama curah pendapat, yang kedua menulis semua yang diutarakan, semua yang diberikan oleh anak-anak, semuanya ini ditulis dulu. Dan yang ketiga itu meringkas, menyaring untuk dijadikan lebih ringkas. Dan yang keempat diubah menjadi kata kerja positif yang menunjukkan kebajikan atau kebaikan universal. Yang terakhir setelah ditulis ditempelkan di dalam kelas, di tembok atau di mana yang kira-kira dapat dengan mudah dibaca oleh anak-anak. Itu biar nanti anak-anak teringat terus. Kalau tidak memperhatikan bergurau, nanti ada konsekuensinya apa? Dan dari para ahli pendidikan, sebaiknya apa? Konsekuensi yang diterapkan. Nah, konsekuensi itu dibuat bersama dengan keyakinan kelas itu. Kalau mengantuk, tidur waktu pelajaran, nggak bisa apa, mantap membaca istighfar 100 kali. Nah, itu sepengetahuan siswa. Siswa sudah setuju bersama guru. Kalau siswa tidak setuju, itu semua warga kelas dijadikan seperti itu. Kalau sudah setuju, berarti nanti itu namanya konsekuensi, bukan hukuman lagi. Siswa sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini yaitu apa tindakan yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di sekolah kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk menyelesaikan suatu masalah jika terjadi di sekolah kita, itu namanya penyelesaiannya melalui segitiga restitusi. Itu dalam buku modul 1.4 itu ada dibahas segitiga restitusi. Kenapa Pak segitiga? Karena ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan
siswa, menstabilkan pelaku. Jika suatu saat di sekolah Bapak Ibu ada peristiwa misalnya siswa berkelahi, itu dua-duanya dipanggil, ditanya baik-baik, distabilkan dulu situasinya, distabilkan emosinya, distabil dulu. Jangan ketika sedang berkelahi marah-marah justru dimarahi, itu nanti efeknya tidak baik ke depan. Tapi distabilkan dulu dengan kata-kata yang halus. Misalnya kalau ada anak berkelahi, kamu kok berkelahi kenapa? Diam aja Pak. Terus yang satu bilang, oh tadi dia menyenggol saya. Nah terus kita bisa dengan kata-kata, tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Itu kata-kata yang pertama kita ucapkan. Tidak apa-apa berbuat salah, karena semua orang pasti pernah berbuat salah. Mereka juga kalau seperti itu akan sadar, oh memang semua orang pernah berbuat salah. Dan distabilkan dulu emosinya, keadaannya. Setelah itu yang kedua, langkah yang kedua yaitu validasi kesalahan. Validasi kesalahan baru dijelaskan. Kamu kenapa tadi kok menyenggol temanmu? Iseng Pak. Nah itu kan, setelah itu baru ditanyakan yang terakhir, yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah kalau setelah itu ditanyakan dulu keyakinan kelasnya. Kamu menyenggol temanmu itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Kalau yang pertama tadi menstabilkan identitas atau pelaku, emosinya distabilkan. Yang kedua, validasi kesalahan, dijelaskan kalau bertindak seperti itu betul-betul salah, tidak boleh diulang lagi. Dan yang ketiga yaitu tadi apa? Ya, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya ditanyakan. Berperilaku santun di dalam kelas. Nah, kalau kamu menyenggol temanmu, iseng itu santun tidak? Berperilaku sopan tidak? Iya Pak. Nah, setelah itu baru kita untuk menanganinya lebih mudah dengan cara menyelidiki kekurangan dari kebutuhan dasar siswa. Bisa kami sampaikan yang pertanyaan untuk kesempatan terakhir. Sebaiknya posisi apa yang harus diambil Bapak? Terima kasih atas pertanyaan. Ini pasti terjadi di sekolah semuanya, pasti pernah terjadi. Jika ada masalah, saya sendiri bukan orang lain. Ketika belum belajar itu ada 5 macam posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru untuk menangani masalah. Yang pertama itu penghukum. Guru juga nanti akan berakibat kejiwaannya di masa yang akan datang. Yang pertama guru menjadi penghukum. Yang kedua itu guru membuat rasa bersalah kepada pelaku, membuat pelaku merasa kamu tidak bisa mengikuti pelajaran, kamu tidak kasihan sama Pak Guru, sama Bu Guru, tidak capek-capek menerangkan, kamu tidak kasihan. Kalau Pak Guru mengajar, tidak kasihan sama orang tuamu yang memberi sapu, kamu belajar tidur. Itu membuat rasa bersalah, mereka tidak akan merasa bersalah. Itu juga tindakan yang tidak baik. Itu kalau nanti berlarut-larut ketika dewasa, tapi siswa melibatkan dirinya untuk mengatasi masalahnya. Kalau tidur tadi, kamu kok tidurnya jam 12 sehingga penjelasan dari Universitas Titik-4 budaya positif tentang pembuatan keyakinan kelas, tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan kita untuk komunitas KKGPAI, komunitas praktisi Kecamatan Patubon segera ditutup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.